Muyan, turun ke sini. Mandul sudah membayar gaji? Betul. Tapi, Muyan, lihat dirimu yang seperti ini. Wanita cantik yang lemah lembut, tetap di lokasi konstruksi mengoperasikan ekskavator. Sungguh sia-sia bakatmu. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Lepaskan tangan kotormu. Pedas sekali. Aku suka. Muyan, kamu mengoperasikan ekskavator sebulan. Dapat berapa uang? Jadi soyoku, aku akan memberimu 30.000 sebulan. Aku sudah menikah. Lepaskan aku. Sudah menikah, malah lebih baik. Aku tidak keberatan. Ayo. Wanita sialan. Tidak mau dihormati malah minta dihukum. Kemarilah, cepat panggil orang. Muyan, tahun kamu cukup bermain luar. Sudah waktunya pulang bersama. Bocah sialan. Kamu, siapa kamu? Keluarga Ji dari Shangjing. Jinia. Jinian, orang dari 4 keluarga besar Shangjing, kenapa bisa muncul di sini? Ini bukan pertanyaan yang seharusnya kau ajukan. Jinia, kenapa kau datang lagi? Bukankah aku sudah bilang? Aku sudah menikah. Jangan cari aku lagi. Kau kan putri keluargaku. Bagaimana bisa bersembunyi di lokasi konstruksi kotor? Seperti ini. Asalkan kau mau kembali denganku. Apapun syaratnya, aku bisa terima. Aku tidak mau kembali. Bukankah sudah kukatakan, sekarang aku hanya ingin hidup bersama Syuting sebagai pasangan biasa. Lebih baik kau pulang dulu. Jangan cari aku lagi. Baiklah. Sebenarnya aku sudah menduganya, tapi aku sudah bekerja sama dengan keluarga Ji dan perusahaan untuk berinvestasi pada suamimu. Dengan begitu, hidupmu bisa lebih baik. Putri kecil kita dari Shangjing, dimanapun berada, harus bisa hidup dengan baik. Aku. Kalau kau tidak setuju, aku akan datang mencarimu setiap hari. Baiklah, kalau begitu. Tuan Ji, kalau mandor proyek ini, Bawa dia turun, hancurkan kedua tangannya, lalu kebiri secara fisik. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada masalah, telepon aku kapan saja. Bawa pergi. Ya. Gajian sudah masuk, bisa beli setelan baru untuk Syuting. Bu, kenapa ibu datang ke sini? Wanita, berani-beraninya selingkuh di belakang anakku. Buktinya semua ada di dalam. Apalagi yang mau kamu bantah? Kau tahu diri, segera tanda tangani. Bu, ini semua fitnah orang aku. Diam kau, aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Seorang wanita sehari-hari bergaul dengan pria di lokasi konstruksi. Siapa tahu sudah berapa kali selingkuh dari anakku. Keluarga Shu tidak mau menantu perempuan. Tidak tahu malu seperti kamu. Tidak tahu malu? Bu, kalau bukan karena ibu bilang gaji di lokasi konstruksi tinggi, apakah aku akan pergi ke sana mengoperasikan ekskavator? Ibu jangan lupa, awalnya pekerjaan ini ibu yang perkenalkan padaku. Dan bagaimana ibu bisa menuduhku hanya berdasarkan satu foto? Syuting di mana dia? Aku mau jelaskan langsung padanya. Syuting, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Foto ini, sebenarnya aku sengaja menyuruh orang memotretnya. Bu, aku sudah bilang dari dulu, untuk bercerai dengan wanita seperti ini, tidak perlu repot-repot mencari alasan. Tanda tangani saja, biar kita berpisah dengan baik. Syuting? Apa maksudmu? Maksudnya, sesuai tulisan, aku sudah bersama putri keluargaku, salah satu dari 4 keluarga besar di Shangjing, dan akan segera mendapatkan investasi gabungan dari keluargaku dan keluarga Ji, salah satu dari 4 keluarga besar di Shangjing, dengan nilai aset hampir 100 miliar. Sekarang, kamu sama sekali tidak pantas untukku. Putri keluargaku. Kamu tahu siapa dia? Tentu saja aku. Dengan kemampuanmu? Tentu, investasi 100 miliar untuk Syuting dari keluargaku dan Ji.
adalah hasil doronganku. Kalau bukan aku putri keluargaku, lalu siapa lagi? Kamu? Triliun jelas, Jinian. Yang memberikannya untuk syuting demi aku, ada hubungan apa denganmu? Gumuyan, apa kamu tahu posisi Jinian di dunia bisnis Longguo? Dia memegang setengah urat nadi ekonomi Longguo. Kamu bilang dia melakukannya demi kamu? Apa dia tertarik padamu yang setiap hari menggali tanah di lokasi konstruksi? Atau tertarik pada penampilanmu yang seperti mayat di ranjang? Xiu Ting sudah bilang padaku, yang paling dia benci adalah penampilanmu yang hampir mati di ranjang. Tidak ada gairah sama sekali, sangat membosankan. Dalam hal keahlian dirancang, aku memang tidak sebanding denganmu. Cukup, Gumuyan. Sikapmu yang memaksa dan tidak mau melepaskan ini. Itu hanya membuatku merasa lebih jijik padamu. Su Xiuting, kau akan menyesal. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahi perempuan jalang sepertimu. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahi jalangmu. Nak, dia sudah menandatangani. Ayo kita pergi. Harga saham grup Gu baru-baru ini melonjak. Mengakuisisi banyak perusahaan asing. Pak Gu, dalam kasus akuisisi lintas negara ini, investasi yang terlibat melebihi triliunan. Menurut Anda, apakah perlu? Rapat dibatalkan. Saya akan menjemput adik saya pulang. Dr. Gu, kepala keluarga Rothschild. Saat ini sedang di ruang operasi, menunggu Anda untuk operasi. Silakan persiapkan diri dulu. Tunggu, operasi dibatalkan. Saya akan menjemput adik saya pulang dulu. Membobol jaringan internal pertahanan Amerika. Rencana dibatalkan. Saya akan menjemput adik saya pulang. Festival Film Chance. Pak Bezo, boleh tanya apa perasaan Anda? Dan nominasi aktor terbaik. Wawancara selesai. Saya akan menjemput adik saya pulang. Tuan, Chef Dewa, Tuan, Master Gu, menu jamuan malam ini untuk menjamu utusan asing sudah siapkah? Jamuan kenegaraan dibatalkan. Saya akan menjemput adik saya pulang. Selamat datang para penonton di tahun 2023 Liga Dunia LPL. Siapakah yang akan meraih gelar juara dunia? Mari kita nantikan bersama. Tolong lihat posisi jungle untukku. Kumpul di bot lane untuk team fight. Cepat! Pertandingan dunia di Jeddah. Saya akan menjemput adik saya pulang. Kamu si manis ini sudah bercerai dengan Xiu Ting. Masih kembali untuk apa? Aku datang untuk mengambil kembali barang milikku. Selama setahun ini, kamu makan dari keluarga Su, pakai dari keluarga Su. Di keluarga Su ini, mana ada barang yang jadi milikmu? Kurasa kamu datang ke sini untuk mencuri barang keluarga Su. Cepat pergi. Jangan ganggu kehidupan keluarga kami. Nenek, kamu memperlakukan aku seperti ini. Tidak takut keluarga aku datang? Keluarga? Saat kamu menikah dengan Xiu Ting, keluargamu tidak datang. Kamu punya keluarga dari mana? Bagaimana kalau aku bilang orang yang berinvestasi untuk Su Xiuting adalah kakak laki-lakiku? Muyan, kurasa kamu sudah gila. Akulah putri keluargaku. Kamu cuma pekerja kasar di lokasi konstruksi. Pekerja kotor.
Pantaskah kamu mengaku punya hubungan dengan keluarga Gu kami? Oh ya? Kalau begitu, teleponlah kakak sekarang. Suruh dia datang. Akan kulihat Gu Beimu mengakui kamu atau aku. Gu Muyan, kamu pikir kamu siapa? Kakak laki-lakiku adalah orang terkaya di Longguo. Mana mungkin kamu bisa bertemu sesukamu? Baik, kalau kamu tidak menelepon, aku yang akan menelepon. Masih mau pamer ya? Ponsel ini juga dibelikan syuting untukmu. Itu adalah harta keluarga Su. Aku Shita, ini hutangmu pada keluarga Shu. Kamu tidak tahu malu. Aku menikah ke sini selama setahun. Makanan dan pakaianmu di rumah. Mana yang memakai? Mana yang terbeli? Dengan gajiku untukmu, aku jelas-jelas tidak berhutang apapun pada keluarga Shu. Beraninya, Gu Muyan. Kita sudah bercerai. Jangan membuat keributan di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku melakukan kamu karena masuk tanpa izin. Kalau tahu diri, pergilah sekarang juga. Membuat keributan? Baik, bagus sekali. Kuharap saat ke-6 kakakku datang nanti, kamu masih bisa memiliki berani bicara aku. Sedangkan kamu putri keluargaku. Kita lihat saja nanti. Orang ini akhirnya pergi. Kita lanjut topik tadi, syuting terima. Investasi Jigu. Kamu ajak kakakmu keluar. Kedua keluarga kita makan bersama. Tentukan pernikahan kalian berdua. Pernikahan? Tak usah terburu sekarang. Karier syuting lebih penting, Bu. Aku tiba-tiba ingat, masih ada urusan yang belum selesai. Hari ini, cukup sampai di sini dulu. Kalau ada kesempatan, aku akan ajak kakak-kakakku keluar, makan dengan syuting. Syuting, apa kamu? Ada buat Tian Er tidak senang. Kurasa dia sepertinya tidak terlalu ingin kami bertemu kakaknya. Lalu bagaimana dengan pernikahan kalian berdua? Ibu, tenang saja. Sekarang, sudah harus menikah. Keren. Dia mengandung anakku. Kukira, Gu dan Ji tiba-tiba mau berinvestasi padaku. Juga karena alasan ini. Kamu memang anakku yang baik. Berarti keluarga Shu kami sebentar lagi akan makmur. Orang ini ternyata benar-benar punya kakak. Ada punya. Lalu bagaimana? Dia menikah. Keluarganya saja tidak hadir. Walaupun punya kakak, hubungannya bisa seberapa baik. Menurutku, lebih mungkin ini adalah kakak kekasihnya. Tapi wajahnya memang menarik perhatian. Kalau bukan karena merangkul keluarga Gu, aku benar-benar tidak tega bercerai dengannya. Kakak kekasih. Orang itu berani sekali selingkuh telepon ini. Aku yang angkat. Kamu siapa? Aku Gu Beimo. Kamu siapa? Wah, sok banget kamu. Kalau kamu Gu Beimo, aku adalah ibunya Gu Beimo. Kurasa kamu adalah Gu Muyan, kekasih gelap si gadis itu, kan? Wanita jalang itu. Sudah kusuruh keluar dari keluarga Su, tanpa membawa apa-apa. Ponsel ini sekarang juga milik keluarga Su. Jangan telepon lagi ke sini. Masa Gu Beimo sok penting banget. Tapi nak, jangan orang di telepon itu benar-benar Gu Beimo. Bahkan kalau benar, paling cuma kebetulan nama sama. Kalau orang di telepon itu benar Gu Beimo, dia Gu Muyan, masih mungkin kerja di proyek jadi operator ekskavator? Bu. Lebih baik kita persiapkan baik-baik. 3 hari lagi, upacara penandatanganan investasi keluarga Gu dan Ji untuk keluarga Su kita. Setelah hari itu, keluarga Su kita akan jadi keluarga kaya baru di Rongjeng. Sial, adikku menikah ke keluarga Su. Ternyata diperlakukan seperti ini. Dulu sudah kubilang, waktu pernikahan harus kita dukung. Kamu bilang Muyan tidak mengizinkan. Sekarang lihat, keluarga istri dihina, kan? Muyan adalah harta kesayangan keluargaku yang dibesarkan dengan aset miliaran. Berani-beraninya mereka. Seharusnya dulu kita tidak mengizinkan Muyan berbuat semaunya seperti ini. Keluarga Shu, ya. Aku takkan berakhir dengan mereka. Berikan waktu 5 menit. Temukan lokasi pasti nona besar. Lalu beli kompleks perumahan tempat keluarga Su berada ini. Dan juga segera kirim tim pembongkaran terdekat, bawa bulldozer, loader, ekskavator, dan sejenisnya semua panggil ke sini. Karena mereka mengusir adikku dari rumah. Aku akan merobohkan ambang pintu keluarga Su.
Gue bemo. Kamu mau pamer ya? Punya sedikit uang saja sudah sombong. Hanya kamu yang memanjakan adik perempuan. Aktifkan jaringan hubungan. Dalam 10 menit, aku ingin sebuah informasi hitam tentang syuting ini. Berani mengganggu adik perempuanku, aku akan membuatnya dikutuk selamanya. 2. Apa kamu mengerti hukum? Perundungan siber itu melanggar hukum. Aku sebelumnya pernah mengobati wali kota Rongcheng. Dia berhutang budi padaku. Tunggu sebentar, aku akan menyamarkan tim patroli ke kompleks perumahan mereka. Kamu yang seperti ini berani bilang paham hukum? Lebih baik serahkan padaku. Beberapa muridku itu adalah tokoh besar di dunia kuliner Rongcheng. Menghadapi keluarga Su yang kecil ini, itu mudah saja. Halo, Laumo, aku ingin makan ikan. Suruh beberapa orang datang ke sini untukku. Ya, semakin banyak, semakin baik. Bisakah kalian lebih elegan sedikit? Lupakan ini dulu. Aku sudah menemukan lokasimu, Yan, melalui sistem Tianyan. Ayo kita temui adik kita. Oh ya, aku juga sudah meretas sistem misil Amerika. Asal ada anggota keluarga Su yang keluar rumah, misil pisau tembak tepat. Pasti tidak akan melukai orang tak bersalah. Dan tidak akan ada yang bisa melacak kita. 5. Kamu baru si ke-6 yang licik. Baik, main seperti ini ya. Kalian hebat-hebat sekali. Kalau begitu, aku akan jemput adik. Berdiri. Ada apa? Adik kami diperlakukan seperti ini. Kami sebagai kakak-kakaknya harus membalas dendam. Rencana merobohkan rumah tetap berjalan. Lalu, kamu jemput adik pulang. Kami yang lain akan robohkan pintu gerbang keluarga Su dulu. Kemudian, setelah adik kami dijemput pulang, kita lihat bagaimana cara dia menghukum si brengsek itu. Maaf, Mai, bukan kalian. Ini uang ganti rugi kami. Rumah kalian ini kami beli. Terima kasih. Saya segera bawa istri saya pergi. Ayo, yang sudah terima uang, jangan berkeliaran lagi. Nanti saat perobohan, kalau sampai terluka, tidak baik. Sudah siap bagaimana? Hampir selesai. Robohkan! Apa yang kalian lakukan? Tidak boleh dibongkar, tidak boleh. Membongkar paksa rumah warga, ini melanggar hukum. Kompleks perumahan ini sudah kami beli. 1 unit diganti rugi 2 juta. Sekarang semua penghuni sudah pergi. Aku membongkar milikku sendiri. Mana mungkin melanggar hukum. Ganti rugi 2 juta. Uangnya mana? Aku tidak melihatnya. Ini dia. Lau R. Bawa uangnya ke sini. Nah, 2 juta. Kita tidak rugi. Ibu, aku rasa urusan ini tidak sesederhana itu. Kita tinggal dengan nyaman di sini. Jangan dengar, akan ada pembukaan. Dan lagi, saat keluarga Su kami, dengan keluarga Gu dan keluarga Ji, sedang menandatangani kontrak. Pasti ada orang yang mengganggu di balik ini. Tebakanmu benar. Penghuni lain di sini bisa kami tidak bongkar. Tapi tanah keluargamu Su harus kubongkar. Maksud kalian? Tanyakan saja pada anakmu yang baik itu. Bagaimana dia memperlakukan adik perempuanku? Berani-beraninya mengganggu orang keluargaku. Apa masih bengong? Bongkar! Tunggu, kau dari keluarga Gu? Kenapa kamu mengaliku? Kakak ipar, soal ini memang aku yang salah. Karena kalian membela Yan R uang ini, aku tidak mau lagi. Syuting uang ini. Bu, ayo kita pergi. Nah, ini 2 juta. Kok bisa bilang tidak mau begitu saja? Bu, soal aku membuat Yana hamil. Mereka pasti sudah tahu. Keluarga kaya raya seperti mereka paling memperhatikan hal-hal yang tidak terhormat. Biarlah mereka melampiaskan amarahnya. Pokoknya setelah amarahnya reda, aku tetap menantu keluargaku. Masuk akal. Su syuting ini mengakui kesalahannya. Tidak peduli dia mengakui atau tidak, berani-beraninya mengganggu adikku. Akan kuperlihatkan padanya. Akibatnya menghina keluargaku, keluargaku. Dari mana ini? Barusan minta dari warga sekitar. Kalian mau apa? Jangan pukul lagi. Muyan, dengar-dengar beberapa kakakmu ada di Rongcheng. Apa tak cari? Aku sudah bercerai dengan Su Shooting. HP-ku juga dirampas ya. Apa? Kamu bercerai dengan Su Shooting? Aku sudah bercerai. Kamu masih ketawa. Sudahlah. Tidak, jangan nangis lagi. Dasar kamu Gumuyan. Aku bilang kakakku. Kau tadi telepon bilang padaku kalau dia sudah bercerai denganmu. Kamu berani selingkuh di belakang kakakku. Perhatikan ucapanmu. Kalau kau berani bicara satu kata lagi,
Hati-hati ku ajar kau. Ku hajar kau. Si kaya ganteng ini, kok bisa tertarik pada wanita seperti Gumuyan? Hei ganteng, ku kasih tahu, jangan sampai tertipu oleh wanita jalang ini. Dia kotor sekali, luar biasa. Seorang wanita tiap hari di lokasi konstruksi bergaul dengan sekelompok pria. Bisa jadi dia membawa HIV. Jaga mulutmu. Muyan mungkin tidak suka memukul orang. Tapi bukan berarti aku juga tidak. Ya. Begitukah caramu diperlakukan? Beli perusahaan keamanan terbesar di Rongcheng. Temani Nona Muyan setiap saat. Kalau ada yang berani berkata kasar, langsung hajar saja. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Kau berani memukul wanita? Memukul wanita? Kalau kau tidak pergi sekarang, aku tidak keberatan memberimu satu tamparan lagi. Tunggu saja, nanti setelah kakakku menandatangani investasi dengan keluarga Ji dan Gu, lihat bagaimana aku menghadapimu. Kalau begitu, beritahu kakakmu, orang yang memukulmu bermarga Ji. Aku ingin lihat bagaimana dia akan menghukumku. Kau baik-baik saja. Si bermarga Ji. Singkirkan tangan kotormu. Gu Beichen, si maniak adik ini, bagaimana bisa dia menemukan kami? Adik, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa kakak Kenam. Kenapa kamu datang sendirian? Kakak tertua dan yang lain sudah pergi membalas dendam untukmu. Sekarang, mereka seharusnya sudah menghancurkan rumah peristirahatan keluarga Su. Menghancurkan? Bisa seperti itu caranya. Kalau begitu, aku juga akan cari bantuan. Tunggu, ini urusan keluargaku kami. Kamu jangan ikut campur. Dan juga, jangan dekat-dekat lagi dengan adikku. Kalau aku lihat lagi kamu menyentuhnya dengan tangan kotormu, aku akan hancurkan rumah peristirahatan keluargamu, Ji. Gu Beichen, si Lao Liu ini. Kau pikir aku takut padamu? Gu Beimo mungkin masih bisa bicara di sini, tapi kau... Bagaimana? Adu otot. Adu otot ya, adu otot, ayo. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Tiap kali bertemu pasti bertengkar. Lebih baik kita cari kakak-kakak yang lain saja. Ini reuni keluarga kami. Kamu tidak boleh ikut. Kakak keempat, cukup. Sungguh. Mangkukku sudah tidak muat lagi. Lihat kamu jadi kurus. Selama kamu pergi. Sekarang harus diisi kembali semuanya. Ini semua masakan kakak keempatmu. Rasanya pasti enak. Kamu tidak tahu, selama kamu menghilang, kakak tertua jadi gila. Bahkan, dia kira tidak cukup baik. Kamu ingin menjauh darinya, menolaknya. Benar. Bahkan setiap malam, kakak berlutut di depan tablet orang tua angkat, menyalahkan diri sendiri. Berdiam sepanjang malam. Bagaimana mungkin, Kak? Setelah orang tuaku meninggal, kamu tidak hanya melipat gandakan aset keluargaku, tetapi juga membuat hidupku semakin baik. Halo bencimu. Bagaimana mungkin waktu kecil aku takut gelap dan lari ke tempat tidurmu, memintamu membacakan cerita untukku? Satu tempat tidur. Kak, kenapa kamu batuk? Apa kamu butuh minum air? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang yang terpenting adalah si brengsek keluarga Su itu berani-beraninya mengganggu adik kita, Muyan. Bagaimana menyelesaikan ini? Kau akan membalaskan dendammu. Gu Beimo, apa maksudmu? Bukankah Muyan adikku? Kakak akan jadi penulis skenario untuk menulis kisah ini menjadi naskah dan memfilmkannya, membuatnya dikutuk selamanya. Adik kedua, terlalu ribet. Biar aku saja. Ada obat khusus perangsangku. Setelah dia makan, lempar dia ke kandang babi. Adik ketiga, lagi makan nih. Biar aku saja. Aku akan gerakkan jaringan koneksiku di Rongcheng untuk menghadapi keluarga Shu yang kecil ini. Bukan hal yang sulit. Ini urusan keluarga kita sendiri. Masih perlu minta bantuan orang lain. Tidak perlu. Aku bisa hack sistem, hapus KTP-nya. Sisanya terserah kalian. Ini masyarakat hukum. Sopan sedikit. Menurutku, urusan ini lebih baik serahkan pada kakak sulung. Dari kecil sampai besar, soal urusan mengerjai orang. Apakah Cici meninggalkan di situ? Karena investasi gabungan keluarga Gu dan Ji demi seorang putri keluargaku palsu. Pada hari penandatanganan investasi itu, biarkan dia lihat siapa sebenarnya yang memberinya segalanya. Aku ingin dia tahu wanita seperti apa yang telah dia lewatkan.
Tempat ini sungguh mewah. Anakku memang hebat. Untungnya kamu sudah bercerai dengan Gu Muyan lebih awal. Kalau orang yang tidak pantas seperti itu terus menjadi menantu keluarga Shu, muka tua, saya mau ditaruh di mana? Bu, jangan bicara dulu. Ada orang datang. Cantiknya. Cantik sekali. Bagaimana dia bisa tiba-tiba jadi secantik ini? Gu Muyan, kenapa orang ini bisa ada di sini? Saya ingat, beberapa hari lalu, saya melihat Gu Muyan ini berpelukan dengan seorang pria. Orang itu bilang dia bermarga Ji. Bermarga Ji. Saya bilang kenapa orang ini bisa ada di sini? Ternyata dia merangkak naik ke keluarga Ji. Xiu Ting, apakah ini akan mempengaruhi penandatanganan kita hari ini? Keluarga Ji dan keluarga Gu adalah teman lama. Saya perkirakan pemuda dari keluarga Ji itu hanya bermain-main dengan orang ini saja. Kalau sudah bosan, pasti akan ditendang pergi. Tapi, saya khawatir dia ngomong sembarangan di depan keluarga Gu. Ini mungkin akan mempengaruhi posisi keluarga Shu di hati keluarga Gu. Tenang saja, lihat saya. Gu Muyan, gaun mewah seperti ini. Sayang sekali dipakai olehmu. Apa mau katakan? Aku datang hanya untuk menasihati beberapa orang. Jangan tidak tahu diri. Jangan pikir dengan mendekati. Tuan Ji, kamu bisa berbuat semaumu di pesta hari ini. Jangan berani rusak Jiku untuk keluarga Shu hari ini. Nantinya, setelah Tuan Ji bosan bermain denganmu, jangan salahkan keluarga Shu jika berbalik tidak mengenalmu. Atas dasar apa kamu pikir aku yang mendekati keluarga Ji? Jangan pikir, aku tidak tahu. Orang itu, hari itu, sendiri bilang dia marga Ji. Jika bukan karena mendekati Tuan Ji, mana mungkin perempuan sepertimu punya kualifikasi untuk datang ke tempat penandatanganan setinggi ini? Ini adalah tempat penandatanganan antara grup Gu dan grup Shu. Sebagai anggota keluarga Gu, aku datang untuk hadir. Apa masalahnya? Anggota keluarga Gu? Apa dia putri keluarga Gu yang legendaris itu? Yang tidak pernah muncul ke publik? Aku tahu dia. Terakhir kali, direktur Gu karena dia langsung membatalkan rapat akuisisi perusahaan multinasional bernilai triliunan. Itu bintang film terkenal Gu Beiju. Dia idolaku. Aku penasaran bagaimana rasanya menjadi adik perempuannya. Hadirin sekalian, kalian jangan sampai tertipu oleh orang ini. Dia hanyalah istri yang dibuang oleh keluarga Shu. Dia tidak bisa menerima kenyataan jatuh dari kemewahan ke dalam debu. Jadi dia berkhayal, mengira dirinya adalah putri keluarga Gu. Putri Gu sebenarnya lainnya. Keluarga Shu kecil berani menyebut diri keluarga kaya. Tuan Ji, Anda akhirnya datang. Sungguh memalukan. Saya telah mempermalukan Anda. Setelah upacara penandatanganan selesai, saya beri dia pelajaran untuk memulihkan muka keluarga Shu saya. Tanpa keluarga Ji dan keluarga Gu saya, keluarga Shu Anda ini apa? Tuh, Tuan Ji. Semua keluarga Shu, dari Anda dan Gu. Menurut Anda, kapan kita akan menandatangani kontrak? Menandatangani kontrak? Muyan, kontrak investasi ini, hari ini saya serahkan padamu untuk menanganinya. Tuan Ji, kontrak investasi ribu miliar ini, Anda begitu saja menyerahkannya pada wanita ini? Berkata wanita ini, mulutmu belum gosok gigi. Ya? Ayo, tangkap dia untukku. Tuan Ji, apa maksud Anda? Bukankah Jigu Investasi Shu? Mengapa nampak Tuan Ji tak puas dengan keluarga Shu? Berikan barang itu padaku. Muyan, aku tahu bajingan ini yang mengkhianatimu. Hari ini, biar kau melampiaskan amarahmu. Coba ini cocok. Jinia, aku ini perempuan. Kau menyuruhku melakukan hal yang begitu kejam. Tidak baik kan? Makanya, aku sengaja cari tongkat bisbol warna pink. Tidak boleh pukul. Xiu Ting itu suamimu. Kau tidak boleh memukulnya. Suami, dalam 1 tahun pernikahan ini, urusan besar kecil di rumah, mana yang bukan aku yang urus, malah dia.
selingkuh dalam pernikahan. Kalian memaksaku bercerai. Nenek, tolong pahami dulu situasinya. Saat aku tanda cerai, dia tak lagi suami. Bu Muyan, jangan kira dengan naik ke ranjang putra keluarga Ji dan mendekati orang berkuasa, kau bisa berubah dari ayam kampung jadi phoenix. Kau ini, wanita yang sudah bosan dimainkan syuting, mana mungkin dia sungguh-sungguh menyukaimu? Pada akhirnya, kau tetap saja seorang wanita yang dibuang orang. Aku memang Phoenix sejak awal. Untuk apa mendekati orang berkuasa? Justru anak lelakimu itu si Phoenix yang berpandangan sempit. Dulu tertarik padanya. Itu karena aku buta. Kau. Kau bilang, Bu Yaner, yang memberimu kontrak triliunan itu, kenapa ada padaku? Di mana dia? Sayang, cepat berikan kontraknya padaku. Kalau sampai menghambat kemajuan keluarga Shu, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak akan memaafkanku? Sekarang kontraknya sudah hilang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gila, berani-beraninya kau merobek kontrak investasi dari keluarga Ji. Itu sama saja dengan menampar muka keluarga Ji. Tuan Ji, lihatlah wanita ini. Tuan Ji, dengan menggunakan kasih sayangmu, dia bertindak semaunya. Sekarang dia berani merobek kontrak investasimu, besok dia bisa melakukan apa saja. Selama Muyan suka, kontrak seperti ini bisa aku cetak 10, 20, bahkan 100 untuknya. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur dengan keputusanku. Tuan Ji, pasti kau telah dibodohi oleh wanita ini. Dia hanyalah seorang istri yang telah dibuang oleh keluarga Shu. Mengapa kau begitu memperhatikan seorang wanita buang? Jangan lupa, kerjasama investasi kita bertiga juga melibatkan keluarga Gu. Apa kau tidak takut keluarga Gu mempertanyakan ini? Kau pantas menyebut keluargaku. Kau tahu tidak? Kau telah melewatkan kesempatan yang sangat besar. Kalau bukan karena Muyan, seumur hidupmu, kau tidak akan punya kesempatan bertemu denganku. Tapi, ada satu hal yang memang harus kusyukuri padanya. Kalau bukan karena kamu, aku juga tidak akan punya kesempatan sebaik ini. Muyan, menikahlah denganku. Asalkan kau mau menikah denganku, semua yang dimiliki keluarga Ji akan segera menjadi milikmu. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Muyan, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kali ini, kamu harus memberiku satu kesempatan. Tuan Ji, pikirkan baik-baik. Dia, Muyan, hanyalah sepatu usang yang dibuang oleh syuting dari keluarga kami. Untuk apa kamu melakukan ini? Benar, Tuan Ji, kamu tampan dan berbakat. Kalau menikah dengan sepatu usang seperti ini, akan jadi bahan tertawaan orang. Itu Gubemo, orang terkaya nomor 1 di negara naga. Dia hari ini ternyata juga hadir. Siapa yang berani menertawakanku? Pak Gu, Anda akhirnya datang. CEO Ji akan membatalkan kerjasama investasi antara keluarga Shu dan grup hanya demi wanita Gumuyan ini. Kamu bilang, siapa wanita? Pak Gu, Anda tidak bisa seperti ini. Setidaknya demi Yan Er, Anda harus menolong saya. Kamu tidak pantas menyebut nama adikku. Mulai hari ini, perusahaan manapun yang bekerja sama dengan Su Group berarti bermusuhan dengan Gu Group. Pak Gu tidak boleh seperti ini. Demi kerjasama dengan Gu Gu, saya sudah mempersiapkannya begitu lama. Kenapa kau begini? Ini bukan ingin menghancurkan keluarga Shu saya. Ada masalah? Apa yang masih kau tunggu? Sekarang, usir semua orang dari keluarga Shu. Jinian. Sialan, masih lutut naik. Kak, aku sedang melamar ini. Muyan masih kecil. Urusan pernikahan. Bicarakan nanti saja. Ayo pergi. Kenapa selalu ada orang dari keluarga Gu yang mengacau? Lamaran gagal. Malu sekali rasanya. Apa yang terjadi hari ini? Selain yang hadir di sini, saya tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kak, kenapa kau pergi begitu cepat? Kau tinggal di sana. Apa kau masih ingin menikah dengan Jinian? Bocah sialan itu. Lebih baik tidak ingin menikah. Kebetulan 3 hari lagi ulang tahunku. Aku ingin mengadakan pesta ulang tahun di Rongcheng. Dulu simpel. Tapi,
Sekarang sudah terjadi begitu banyak hal. Aku rasa tidak bisa lagi bersembunyi. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kau adalah putri terkasih keluarga. Bagaimana? Apakah kerjasama berhasil? Tidak. Yan apakah kakakmu sekarang sangat tidak suka dengan keluarga Shu? Pertama, dia merobohkan rumah keluarga Shu. Sekarang dia memboikot keluarga Shu di seluruh industri. Apa? Seharusnya tidak seperti itu. Ketika ayahku mengemudi untuk Gubeimu, dia sendiri mendengar Gubeimu sangat mengagumi keluarga Su. Mengapa tiba-tiba berubah seperti ini? Apakah kamu tidak tahu? Aku. Yan aku tahu membuatmu hamil sebelum menikah adalah hal yang memalukan bagi keluargaku. Tapi keluarga Shu baru bisa berkembang pesat setelah bekerja sama dengan grup. Harta keluarga Shu ini nantinya akan menjadi milik anak kita. Hal ini, kuharap kamu bisa berusaha. Bagaimana dengan keluarga Ji? Jangan sebut lagi. Si bajingan Gumuyan ini berhubungan dengan putra keluarga Ji. Setelah dia membisikkan di telinga, Jinian menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Yan, masa depan keluarga Su adalah masa depanmu dan Xiu Ting. Kamu adalah putri keluarga Gu, kakak-kakakmu sangat menyayangimu. Hal ini harus kamu perhatikan sungguh-sungguh. Tapi aku, kalau aku benar-benar putri keluarga Gu, mengapa harus datang ke keluarga Shu? Yan apakah kamu punya kekhawatiran? Atau kamu bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini dengan baik? Siapa bilang? Aku bisa melakukannya. 3 hari lagi, kakakku akan mengadakan pesta ulang tahun di Rongcheng. Nanti aku akan bukakan jalan untukmu. Datanglah untuk meminta maaf. Tapi jangan sekali-kali kamu menyebut namaku di depan kakakku atau menanyakan tentang kehamilanku. Aku mengerti, Yan Kamu tenang saja. Setelah kita berhasil bekerja sama dengan grupku, aku akan segera menikahimu. Halo, Bu. Yan kenapa kamu tiba-tiba menelepon ibumu? Bu, kemarin kan Ibu bilang 3 hari lagi adalah ulang tahun tuanku. Teman-temanku juga ingin ikut. Bisakah Ibu cari cara untuk memasukkan mereka? Meskipun ibu sudah bekerja sebagai pembantu di keluarga Gu bertahun-tahun, tapi... Bu, aku sudah janji pada mereka. Baiklah, ibu akan coba cari cara. Aku tahu Ibu yang paling baik padaku. Sayang Ibu. Babe, Ibu pasti akan membuatmu sejak lahir menikmati hak kebebasan finansial. Keluarga Gu ini memang besar bisnisnya. Pesta ulang tahun saja dibuat semewah ini. Pesta ulang tahun keluarga Gu kali ini sangat bergengsi. Ku dengar putri keluarga Gu yang belum pernah muncul kali ini juga akan hadir di pesta. Bukannya Yaner bilang dia tidak enak badan, jadi tidak ikut pesta ulang tahun? Ini bagaimana? Oh, ini pesta ulang tahun kakaknya. Mungkin dia dipanggil pulang lagi ya? Lihat, itu pasti putri keluarga Gu. Kalung yang dia pakai di lehernya, bukankah itu yang dibeli kakak keduanya, Gubejo? Dari luar negeri dengan harga 1 miliar? Hearts of the Ocean? Gumuyan. Kenapa dia ada di sini? Memang pantas jadi putri keluarga Gu. Kalung bernilai 1 miliar ini memang cocok dipakai di lehernya. Wanita seperti kamu berani muncul di sini? Jangan tertipu oleh wanita ini. Dia bukan putri keluarga Gu. Dia selingkuh saat masih menikah lalu diceraikan oleh anakku. Dia cuma seorang wanita yang dibuang. Dia adalah wanita yang tidak setia. Bagaimana mungkin? Kalung Heart of the Ocean di lehernya tidak mungkin palsu. Benar, dan ini adalah pesta keluarga Gu. Bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Satpam, usir nenek tua ini keluar. Kamu, si manis, mau apa? Kurasa kamu sudah gila. Ini pesta keluarga Gu, tentu saja aku boleh muncul di sini. Justru kalian, aku ingat di daftar tamu tidak ada nama kalian kan? Ini bukan putra kedua keluarga Gu, makin tampan. Putra kedua keluarga Gu datang. Siapa yang asli dan palsu? Nanti akan jelas. Kamu tidak ingin melepaskan siapa? Kalian berdua ingin nikahi adikku
Shu pantaskah? Adik, kamu baik-baik saja? Iya, dapat tamparan. Apa? Kenapa masih diam saja? Cepat panggil si ketiga. Aku ingat di tempatnya. Ada pil kecantikan peninggalan tabib sakti dari negeri naga. Cepat ambil 8-10 butir untuk adikku untuk meredakan bengkak di wajah. Tuanku, apakah ada kesalahpahaman di sini? Bagaimana dia bisa menjadi adikmu? Sudah jelas. Cara wanita ini, kamu juga tahu, bisa merayu putra keluarga Ji. Tentu, juga bisa merayu putra keluarga Gu. Kurasa ini pasti adik angkat. Adikku sayang, nenek tua ini bicaranya lumayan berbobot. Apa yang kau gonggong? Tuan Gu, aku ingatkan kamu. Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Beberapa hari yang lalu dia masih mesra-mesraan dengan Tuan Muda Ji. Segera pelukanmu. Dia. Sebaiknya kamu hati-hati. Jangan sampai tertular penyakit. Oh, tunggu. Dia semua ya? Benar Tuan Gu. Kamu tidak tahu. Wanita ini saat menikah dengan anakku dulu. Tuan Gu, kenapa kamu memukulku? Apa yang kukatakan semuanya benar. Bahkan kalung di lehernya ini, kalung mahal. Bisa dipakai. Wanita seperti ini, kurasa kamu tidak tahu kan? Kalung ini sangat berharga kalau diberikan kepada Yan Er. Mungkin aku bisa meminjamnya untuk dipakai. Dulu mereka juga memperlakukanmu seperti ini? Tidak. Keluargaku tidak boleh tahu hal-hal yang dulu. Kesan mereka terhadap keluarga Su pasti akan lebih buruk. Umuyan, kita kan pernah jadi suami istri. Apapun yang ingin dibicarakan, jangan katakan di depan Gu. Berani-beraninya mengganggu keluargaku. Sungguh berani sekali. Tunggu, aku tidak. Aku tahu. Aku membuat anak Yan hamil. Hal ini membuat kalian jangan marah. Tetapi, aku benar-benar mencintai Yan Er. Yan Er? Ya, aku janji. Uang yang akan kudapatkan nanti akan kuserahkan kepada Nona Kiat. Dan investasi kalian padaku juga tidak akan rugi. Proyek ini sendiri kalian juga tahu. Ini adalah proyek yang 100% menguntungkan. Yan Er bukanlah adik perempuan kesayangan kami. Dialah seseorang sejak keluar. Siapa yang melepaskannya? Tuanku, aku benar-benar tidak tahu kelompok orang yang kumasukkan ini. Ternyata rupanya datang untuk mencari masalah dengan Nona. Dan kalau saja aku tahu, aku pasti tidak akan mengizinkan mereka masuk, Tuanku. Pertimbangkanlah, aku masih harus menghidupi seluruh keluarga. Maafkan aku kali ini. Memaafkanmu? Kau pantaskah? Mulai hari ini, kau bukan lagi pelayan keluargaku, dan keluargaku juga tidak pernah mempekerjakanmu untuk kedua kalinya, termasuk anak cucumu. Sekarang, pergi. Sekarang mari kita urus pemberhentian. Kepala pelayanku mohon, bisakah bicara dengan tuanku? Aku benar-benar ingin terus bekerja. Tidak bisa. Siapa suruh kau berbuat salah sendiri? Pekerjaan dengan gaji 100.000 sebulan, libur 2 hari. Pekerjaan dengan asuransi 5 dan dana pensiun, kamu malah kehilangan. Sayang, Bu, bagaimana dengan urusan syuting dan Pagu? Sudah berhasil? Tidak. Bagaimana bisa? Bukankah Ayah bilang, Pagu sangat mengagumi? Dan ingin menandatangani kontrak dengan syuting? Dan Bu, aku sekarang sudah hamil. Hamil? Aku tahu, aku membuat putri musuh hamil hal ini. Membuat kalian sangat marah. Tapi aku benar-benar mencintai Yan Er. Iya, Bu. Tolong bantu putrimu ini. Dan identitasku pasti sudah terbongkar sekarang. Jadi, Bu, aku mohon, tolong pikirkan cara atur adegan di mana aku bersama ketiga bersaudara keluargaku. Bisa, agar dia bisa segera menikah denganku. Aku tidak ingin anakku lahir tanpa ayah. Baik, Ibu akan memikirkan caranya untukmu. Bu Yan Er, buka pintu untukku. Aku, Siu. Kamu sama sekali bukan putri keluargaku. Siapa kamu sebenarnya?
Yan kalau saja kamu bilang lebih awal, demi keluarga Shu kita, bermusuhan dengan keluargaku. Bahkan sampai ke tahap putus hubungan. Mereka marah dan mengakui mantan istriku sebagai adik kandung. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti sebelumnya. Bermusuhan. Belia. Mama, kali ini kamu minta paman kepala rumah tangga keluarga tuan ketiga untuk menciptakan kesempatan bagiku. Anakmu berjanji tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Tadi kamu baik-baik saja kan, tidak terluka? Aku baik-baik saja, tapi aku benar-benar ingin menikahimu. Karena itulah, aku menyinggung ke-6 kakakku. Aku tak sangka karena kamu jadi tidak bisa menandatangani kontrak. Semua ini sebenarnya tidak masalah. Yang penting minta maaf. Lagi pula, bukankah di SMS mereka bilang mengajak kita pergi ke perkebunan bersama? Menurut yang ku ketahui, besok ke-6 kakak itu juga akan ikut pergi. Kamu bawa aku, nanti kita pergi bersama. Menyatakan cinta di depan umum. Pasti berhasil. Ini tidak bisa. Kenapa? Syuting, kamu juga tahu, kakak-kakakku sangat menyayangiku. Bahkan, aku bermusuhan dengan mereka juga karena mereka ingin menggugurkan anak dalam kandunganku agar aku menjauh darimu. Tapi, aku tidak mau menyerah. Jadi, kalau aku membawamu ke sana, bukankah itu akan membuat mereka semakin marah? Nanti, anak dalam kandunganku benar-benar tidak bisa diselamatkan. Kalau begitu, kita langsung daftar nikah saja. Benarkah? Sebenarnya, aku ingin menandatangani kontrak itu dulu, lalu menikahimu dengan meriah. Tapi sekarang tampaknya hanya bisa menyusahkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bisa menikah denganmu adalah impian seumur hidupku. Setelah menikah, aku akan membalasmu dengan baik. Astaga kakak, kamu benar-benar membongkar identitas adik perempuan di depan semua orang pada hari ulang tahunmu. Keren sekali. Kakak, kamu sudah melakukan ini. Sebagai kakak kelima, aku tiba-tiba merasa sangat tidak berguna. Sama, aku sebagai kakak kedua juga belum melakukan apa-apa untuk adik. Tidak. Ngomong-ngomong, adik, wajahmu masih sakit? Tidak sakit. Aku tidak percaya. Biar aku periksa. Hal seperti ini, serahkan pada kakak ketiga. Keahlian medisnya bagus. Tekniknya pasti juga bagus. Biarkan kakak ketiganya saja yang melakukannya. Hanya dia yang akan bersikap lembut pada adik. Sedangkan pada kami, termasuk pasien yang mengantri di kliniknya, dia sama sekali tidak punya rasa iba. Bahkan pasien yang berobat padanya adalah orang-orang penting dari keluarga terpandang. Semuanya dia perlakukan kasar pada lukanya, tanpa bius. Masih sakit? Oh ya, besok adalah hari peninggalan orang tua angkat. Untuk memudahkan ziarah, aku telah mengubah area itu menjadi sebuah perkebunan. Sebentar lagi, kepala pelayan perkebunan akan menjemput kita. Nah, kali ini jangan sampai gagal lagi. Aku tahu. Jadi kemarin, aku sudah mendaftarkan pernikahan dengannya. Surat nikah. Memang anakku bekerja cepat sekali. Dengan perkembangan seperti ini, tak lama lagi, bisnis keluarga Su kita pasti akan semakin berkembang. Dan pepatah lama memang benar. Tanpa perbandingan, tidak ada luka. Ambil contoh Gu Muyan dibandingkan dengan Gu Yan Wanita jahat itu benar-benar menyia-nyiakan waktumu selama setahun, membuatmu bersusah payah melakukan hal-hal yang merendahkan ini. Bu, jangan sebut namanya di depanku. Yana ada di sini. Ibu tahu, tapi ibu juga kesal. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku? Tapi untungnya, Yan meminta kepala pelayan rumah kakak ketiganya untuk menjemput kami. Memberimu kesempatan sekali lagi. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tak memedulikan ikatan ibu anak lagi. Kak, apakah mereka yang kamu undang? Hari ini adalah hari peringatan kematian orang tua angkat. Mana mungkin aku mengizinkan orang luar masuk? Butler! Jangan marah, jangan marah. Kami memang diizinkan masuk oleh butler. Tapi sekarang kami sudah menjadi keluarga. Jadi, tidak usah hubung saja keras. Siapa yang keluarga denganmu? Jangan berharap tinggi. Oh, benar juga. Mungkin yang belum memberitahu kalian, dia tidak hanya hamil. Bahkan, sudah menikah dengan anakku. Hamil, menikah, apa urusanku? Aku tahu, kalian masih marah. Biarkan Yan yang bicara, Yan. Kakakmu paling sayang padamu. Sekarang katakan sesuatu. Kak. Siapa kakakmu? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memanggilku kakak ketiga hanyalah Gu Muyan. Pak Tiga, salah. Meski Yan sudah kalian usir, dia tetap anggota keluargamu, Yan. Jangan terlalu sedih.
Kakakmu hanya marah padamu, jadi mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Jangan dipikirkan, kakak ketigamu pasti masih menyayangimu. Anak tukang bersihku kita sayang. Anak sopir, pantaskah mendapat kasih sayangku? Hanya Gu Muyan, putri kecil keluarga Gu, layak cinta enam kami. Apa? Dia benar-benar putri keluarga Gu? Tentu tidak mungkin bohong. Muyan, mengapa tidak memberitahu ibu lebih awal? Kalau ibu tahu, tak boleh anaknya pisahkanmu. Ibu, kau benar-benar bisa menjilat ke atas, Kak. Aku tidak ingin melihat mereka bertiga lagi. Permintaan adik, kakak pasti penuhi sepenuh hati. Ayo, siapkan. Buang mereka keluar. Oh, dia keluar? Marian, Mama salah. Mama benar-benar salah. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam hubunganmu dengan anak. Tapi anak saya tidak bersalah. Dia hanya melakukan hal-hal itu sejujurnya. Semua ide berasal dariku. Jangan sampai kamu menyimpan dendam karena hal ini. Dia masih sangat mencintaimu. Mau keluar? Muyan, Adik, apa yang dia katakan? Tenang saja, Kakak. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan lagi menyukai orang yang menyebalkannya itu. Maka apa yang dia kata? Aku tak akan lagi berdebat-debat. Dan aku pasti akan membuat mereka membayar untuk apa yang terjadi sebelumnya. Membayar harga. Adik perempuan akhirnya sudah dewasa. Memang sudah dewasa. Sungguh manis. Kak, aku sudah dewasa. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Tapi kakak sulung dia. Baiklah. Adik, masih ada kami. Ya ampun, kakak-kakak ini masih saling bersaing seperti ini. Kalian, kenapa belum pulang tidur? Adik ketiga sudah membereskan satu kamar ini. Kak kalian ingin seperti waktu kecil dulu? Tidur ranjang sama aku? Kami bisa tidur di lantai. Tidur di lantai. Tidak bisa. Aku harus cepat cari cara. Agar kakak-kakak tidak lagi begitu. Ada ide. Selamat malam. Selamat malam. Ayah. Bagaimana caranya menerima 6 kakak angkat? Semuanya adalah yang terbaik. Malam ini pasti akan menjadi malam yang sulit. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja di sana? Aku sangat merindukan kalian. Di luar dingin. Hati-hati masuk angin. Kakak, kenapa kamu belum tidur? Karena aku khawatir padamu dan hari ini adalah hari ingat orang tua angkat. Takut kamu sangat rindu mereka. Jadi sedih. Aku keluar menemani. Kakak, terima kasih. Sungguh tidak mengerti. Aku telah banyak merepotkan kalian. Maafkan aku. Jangan minta maaf. Karena tanpamu, tidak akan ada aku. Kakak, aku tidak mengerti kalimat itu. Orang tua angkat kita sebenarnya saat pergi ke panti asuhan. Orang yang ingin mereka adopsi, bukanlah aku. Karena ayahku adalah seorang pembunuh. Ibuku adalah penderita gangguan jiwa. Mereka takut setelah aku besar nanti akan menjadi seperti orang tuaku. Aku juga pikir, seumur hidupku, aku tidak pantas memiliki keluarga. Tapi kamu di panti asuhan justru memilihku. Kamu berdua tehene. Tapi kamu memelukku erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Jadi,
Sejak saat itu, aku sumpah lindungmu. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Kakak, nanti kamu juga akan membentuk keluarga sendiri. Tidak akan. Bahkan kakak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam juga tidak akan menikah. Dan jika melanggar, harganya bukanlah sesuatu yang bisa kami tanggung. Harga apa? Kakak sulung ada rapat besok, jadi dia masuk dulu. Kakak, tidak bisakah kamu memberitahuku? Kami sudah berjanji kepada orang tua angkat. Tidak boleh mengatakan. Baik, aku mengerti. Kakak, tidak memberitahu adik perempuan tentang hal itu kan? Kakak, kita sudah berjanji kepada orang tua angkat. Harap kamu tidak lupa. Dulu kita bersama-sama, sumpah setia. Aku tidak bilang. Sudah, sekarang tidur lebih awal. Guyan Air, kamu menjijikkan. Sekarang, segera, langsung keluar dari keluarga Shu kami. Aku tidak sengaja. Dan lagi, sekarang di perut ada anak keluarga Shu kalian. Bahkan sudah menikah dengan si Yuting. Kalian benar-benar tidak bisa mengusirku keluar. Yuting, tolong katakan sesuatu untukku ya. Yan sekarang sudah mengandung anak keluarga Shu kami. Sekarang, kalau dia diusir keluar, memang kejam. Kejam. Dia membuatmu kehilangan pesanan besar dari grupku. Apakah dia tidak kejam kepada kita? Kalau bukan karena kehadirannya, mungkin sekarang aku sudah hidup kayak berkatmu, Yan. Ibu, meskipun kita kehilangan pesanan besar keluargaku, tapi kita masih punya keluarga Ji. Anakku, apa maksud perkataanmu ini? Alasan keluarga Ji tidak membicarakan proyek itu dengan kita adalah karena aku telah menyinggungnya. Tapi, aku pernah melihat di internet, Tuan Ji adalah tipe orang yang sangat baik hati. Asalkan aku meminta maaf dengan sungguh-sungguh, kukira dia pasti akan berubah pikiran. Kamu yakin? Sebelumnya, saat menghadiri ulang tahun Tuan Besarku, kita semua melihat langsung sikap Tuan Ji terhadap Gumuyan. Kukira demi Gumuyan, dia 100% tidak akan memiliki hubungan ekonomi apapun dengan keluarga Su kita. Bu, alasan Tuan Ji baik kepada Gumuyan karena Gumuyan putri Gu. Mana mungkin Tuan Muda Ji menyukainya? Lalu, anakku, apa maksud perkataanmu ini? Maksudnya, Tuan Ji sudah tahu Gumuyan adalah putri grup Gu. Lagi pula, rahasia yang diketahui kalangan orang kaya jauh lebih banyak daripada kita orang biasa. Benar. Kalau begitu cepatlah, pergi meminta maaf yang baik kepadanya. Kali ini, apakah anakku bisa kaya mendadak? Sepenuhnya bergantung padamu. Bu, tapi kalau aku pergi meminta maaf dengan tangan kosong seperti ini, juga tidak baik kan? Tapi, aku sudah tidak memiliki banyak barang berharga lagi. Bahkan rumah yang kita tinggali sekarang pun semuanya disewa. Bu, sebelumnya Gumuyan kan membelikan perhiasan untuk ibu. Bagaimana kalau ibu menggadaikannya saja? Ini tidak boleh. Jika perhiasan yang dia berikan padaku, semuanya dijual, bagaimana jika Tuan Ji hanya menerima hadiahnya, tapi tidak mau membantu? Kak, lihatlah ibu. Bu, menurutku, ya benar. Jika sekarang kamu bahkan tidak mau mengeluarkan sedikit uang ini, maka kita bahkan tidak punya sedikit pun harapan lagi. Jadi, menurutku, tidak rugi mengambil risiko ini. Mungkin imbalan yang kita dapat tak terbayangkan. Ini. Baiklah, kalau begitu ikuti kalian. Aku akan mengambilnya sekarang. Aku tahu, sebelumnya kamu selalu mencuri uang ibu kita, bahkan termasuk menggadaikan perhiasannya. Dan ibu juga setiap kali menyalahkan hal ini pada Gumuyan. Meski tidak tahu mengapa kamu melakukan itu. Tapi kali ini, harapan seluruh keluarga kita bergantung padamu. Asalkan kamu menyelesaikan urusan ini dengan baik, maka nanti berapapun uang yang kamu inginkan, kamu cukup bilang aku jamin akan memberimu kartu hitam yang tidak ada batasan belanjanya. Kak, benar kamu akan memberiku kartu hitam untuk dipakai?
Ya, kapan aku pernah ingkar janji? Anakku, ini semua perhiasanku kali ini. Kamu harus sukses. Bu, tenang saja, kali ini anakmu pasti bisa sukses. Kalau tidak, anakmu akan menyerahkan diri ke ranjangnya. Anakku memang yang terbaik. Sungguh menyusahkanmu. Demi ibu dan kakak, tidak apa-apa. Saya sudah cukup lama. Kamu tidak datang ke kasino kami. Iya, aku juga sudah lama tidak melihatmu. Sampai kabar baik pun tidak bisa kusampaikan. Kabar baik? Kabar baik apa? Di kasino kami, baru-baru ini ada seorang wanita bertopeng yang sangat beruntung dengan beberapa ribu yuan. Dia mendapat puluhan juta. Omong kosong, jelas-jelas 100 juta. Apa? 100 juta? Ya, saat itu, kalau saja aku tidak kehabisan uang, aku juga ingin ikut taruhannya. Jangan buru-buru, dia masih akan datang malam ini. Ngomong-ngomong, Kaya, kamu datang malam ini? Ini? Kaya, jangan ragu-ragu. Dia hanya datang malam ini. Malam ini, terakhir kalinya. Aku akan datang malam ini. Kaya, kamu bawa berapa uang? Aku kali ini mengeluarkan semua tabungan, bahkan juga meminjam dari luar. Aku hanya bawa kotak ini. Kaya ya, apa isi kotak kayu ini? Semua perhiasan ibuku. Nilainya tidak murah. Begitu aku ikut taruhan dengan orang itu, pasti bisa untung banyak. Soalnya modalnya juga besar. Pasti dong. Nanti kalau Kayaya sudah kaya raya, jangan lupakan kami, ya? Pasti. Sudah, cepat antar aku. Aku tidak mau melewatkan kesempatan bagus ini. Siap. Ayo. Uang dari Gumuyan ini enak banget didapat. Sekarang sudah lewat sehari semalam. Kenapa Yaya belum pulang? Kalau begitu, bagaimana kalau aku cari? Baiklah, hati-hati di jalan. Buka. Kamu kenapa? Yaya, sudahkah kamu berikan barangnya? Dan apa sikap Tuan Ji? Apakah dia setuju untuk menandatangani kontrak besar dengan kakakmu? Dia menerima hadiahnya, tapi dia tetap tidak mau menandatangani kontrak itu dengan Kak. Kok bisa begitu? Shuyaya, jangan berbohong. Berbohong? Berbohong apa? Shuyaya, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu tidak jujur, jangan salahkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Ya, aku ambil uang itu. Hanya ingin membantu kakak dan ibu, baru pergi ke kasino. Di awal malam, aku masih menang saat tengah malam. Mulai terus kalah. Jadi, kamu sudah mempertaruhkan semua perhiasan itu? Aku. Sekarang jawab aku. Sudah semuanya. Astaga. Bagaimana hidup ini bisa terus berjalan? Kenapa kamu seperti ayahmu yang mati itu sama-sama suka main judi? Dulu, demi membesarkan kalian, berapa banyak yang sudah kukorbankan? Bahkan aku selalu menekankan jangan sentuh hal itu. Tapi kamu malah mengikuti jalan ayahmu. Ibu, aku hanya ingin membantumu. Ini semua salahku. Aku tidak sengaja. Pukul saja aku sampai mati. Memukulmu sampai mati, uang itu juga sudah hilang. Ya Tuhan, tidakkah Engkau bisa membuka mata melihat kami? Kamu ini mau memaksa kami sampai mati. Diam semua! Shuyaya, nanti aku aja. Kak, apakah kamu punya ide setelah mengatakan ini? Aku akan menemui Gumuyan. Dulu dia sangat mencintaiku. Sekarang dia tahu aku dalam keadaan seperti ini. Pasti dia tidak akan tinggal diam. Benar, Muyan sangat menyukaimu. Jika kamu memohon padanya, dia pasti akan memaafkanmu. Sekarang, cepatlah pergi. Cepat pergi. Hei. Panggil Gumuyan keluar. Maaf, Nyonya. Saya sudah bilang, siapa pun yang datang tidak akan diterima. Aku adalah mantan suami Gumuyan, pria yang rela kabur bersamaku untuk bersatu. Sampaikan pesanku, pasti dia akan keluar menemuiku. Nanti, memberimu jumlah uang besar. Bahkan untuk masa tua pun tidak akan jadi masalah.
memberiku sejumlah uang yang tidak sedikit. Pakaianmu dari ujung ke ujung tidak lebih mahal dari punyaku. Berani sekali kamu bicara seperti itu. Jangan cari masalah di sini, atau aku akan mengusirmu dengan pukulan. Aku adalah pria kesayanganmu, Yan. Orang yang tidak akan menikah selain aku. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Tidak akan menikah selain kamu. Muyan, akhirnya kamu keluar. Kamu tahu tidak? Selama waktu bercerai denganmu ini, aku hampir tidak bisa makan dan tidur. Kumohon, rujuklah denganku. Rujuk, kamu pantas. Dan jangan di depan rumahku. Berteriak-teriak. Muyan, kamu dulu tidak pernah mengatakan kata-kata kejam seperti ini padaku. Muyan, kenapa kamu berubah? Padamu, aku tidak hanya berubah. Aku juga tahu kalian, seluruh keluargamu adalah parasit. Semuanya orang-orang yang kejam. Jadi, kamu benar-benar tidak mau rujuk denganku. Baik, kalau kamu tidak mau rujuk denganku, pinjamkan aku 1 juta. Asalkan kamu beri aku 1 juta, aku jamin ke depannya tidak akan mengganggumu lagi. 1 juta? Aku memang bisa mengeluarkannya. Sudah kuduga, Muyan masih mencintaiku. Tapi, untuk diberikan ke anjing pun, tidak akan untukmu. Muyan, jangan kau tidak tahu terima kasih. Aku sekarang merendahkan diri untuk bicara soal rujuk ini. Sejujurnya, sudah memberimu kesempatan. Lagi pula selain aku, siapa lagi yang berani menginginkanmu? Aku berani. Paji, apa datang? Selama Muyan berani menikah, aku berani menikahinya. Kenapa dia mulai lagi soal ini? Aku mengerti. Jinian ingin lepas dia. Begitu? Aku harus manfaatkan kesempatan ini. Lihat kan, setelah meninggalkanmu, hidupku semakin membaik. Ji tak perlu merendahkan diri sendiri hanya untuk memberinya jalan keluar. Merendahkan? Aku sudah menyukainya. Lebih dari 10 tahun. Mana ada yang namanya merendahkan? Lebih dari 10 tahun? Aku dan dia baru kenal kurang dari 8 tahun. Benar. Aku diam-diam menyukainya. Selama 10 tahun. Sampai benar-benar tidak tahan lagi. Baru berani menyapamu. Saat itu, aku sangat takut kamu akan menolak berteman denganku. Tapi, untungnya hasilnya baik. Kamu tidak menolakku. Kalian jangan berpura-pura lagi. Aku sama sekali tidak percaya. Meskipun kamu, Jinian, menyukaiku, Muyan, dia belum tentu menyukaimu karena dia hanya menyukaiku. Benarkah? Siapa bilang? Aku sangat menyukainya loh. Kalau tidak percaya, Muyan, tunggu saja. Meski tanpa investasi dari keluargaku, tanpa investasi dari keluarga Ji, aku akan dapatkan investasiku sendiri. Aku pasti akan membuat kalian membayar mahal. Lalu soal ucapan-ucapannya tadi, jangan kau pikirkan. Proyeknya itu, ideku juga loh. Bahkan, aku yang bantu dari awal sampai akhir. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan tanpaku. Bukan itu yang ingin kubicarakan. lalu apa yang ingin kau tanyakan? Barusan kau bilang suka padaku, lalu menciumku. Aku ingin tanya soal itu. Maaf tadi. Itu cuma untuk membuatnya kesal. Kalau begitu, aku kesini ingin mengajakmu makan. Kau berminat beri muka? Boleh saja, kau sudah membantuku begitu besar. Aku tentu tidak akan menolak. Tapi, biar aku yang traktir. Baiklah, meski sudah tahu kau tidak mencintaiku, mengapa saya tahu kau secara halus menolakku? Hatiku masih begitu sakit. Kalau gitu, kau minta sopir menjemput kita. Kita pergi ke Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5. Kenapa? Tidak suka makan di sana? Kalau begitu, kita makan makanan barat. Bukan tidak suka, cuma aku ingin makan barbeque. Kebetulan ada satu di dekat sini yang sering aku kunjungi. Baik, terserah kamu. Ayo. Tuan Gumuyan, sial, aku tidak melihat kalender sebelum keluar. Kakak ipar, tahukah kamu? Selama kamu menghilang, keluarga kami sangat merindukanmu. Bahkan ibu kita setiap malam melihat fotomu dan selalu menangis terseduh-seduh. Sekarang, seluruh keluarga kami sudah tahu salah. Mohon, rujuklah dengan kakakku. Jangan biarkan ibu menangis lagi ya. Keluarga kami tidak bisa tanpamu. Tidak bisa tanpaku? Atau tidak bisa tanpa uangku? Kakak ipar, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Ibuku benar-benar merindukanmu. Itu sebabnya dia menangis setiap hari. Lagi pula suami selingkuh, hai, kamu juga punya. Sebagian besar penyebabnya. Kalau bukan karena kamu, setiap hari tidak mau berdandan, tidak membiarkan kakakku menyentuhmu. Bagaimana mungkin dia pergi? Cari cewek lain, tapi untung. Kakakku tidak mempermasalahkanmu. Karena keluarga kami juga mengerti, harus memanjakanmu. Tidak punya keturunan ya sudah.
Keluarga Su tidak keberatan. Asalkan kamu bisa rujuk dengan kakakku, apapun akan kami lakukan. Kamu? Biarkan aku yang menangani ini, Suyaya. Jadi kamu bilang, asalkan aku rujuk dengan kakakmu, kamu boleh semua? Tentu. Kalau begitu, berlututlah di hadapanku sekarang. Kamu, atas dasar apa kamu? Bukankah kamu bilang, asalkan aku rujuk dengan kakakmu, apapun akan kamu lakukan? Sekarang aku cuma minta kamu berlutut, minta maaf kalau kamu bahkan tidak punya sedikit pengetulusan ini ya. Bagaimana aku bisa rujuk dengan kakakmu? Baik, aku berlutut. Sekarang, aku sudah berlutut. Jadi, tolong kamu cepat-cepat rujuk dengan kakakku. Aku tidak pernah berjanji padamu loh. Apa? Kamu curang! Jangan salahkan aku tidak pernah berjanji padamu. Ini semua kamu yang berandai-andai sendiri. Lagi pula, aku curang. Bagaimana rasanya keluargamu? Lebih curang daripadaku. Lagi pula, kalian akan mengambil hasil kerja orang lain menjadi milik sendiri. Kamu? Coba kamu sentuh dia. Tuan Ji, aku tahu kamu menyukainya. Tapi wanita yang begitu jahat ini, tidakkah kamu takut merusak reputasi perusahaan keluarga kalian? Lihat, kamu sendiri juga takut akan merusak reputasi keluargamu, kan? Takut? Kalau begitu, buat apa kamu begini? Aku menasihatimu, cepat tanda tangani kontrak besar itu dengan kakakku. Dengan begitu, perusahaanmu bisa dapat banyak uang, dan kamu juga bisa berdiri tegak di depan ayahmu, bukan begitu? Gumuyan, kamu masih mau melawanku? Kamu masih terlalu hijau. Tidak apa-apa. Ayahku bilang, aset keluarga kami, meski aku menghamburkannya selama 3 keturunan, tidak akan habis. Jadi, Joy tidak perlu repot-repot. Orang tertentu mengkhawatirkan. Maka kamu tidak ingin menghasilkan lebih banyak uang? Tapi uang keluargaku sudah terlalu banyak sampai tidak habis dihabiskan. Jadi, Muya, kamu nanti, kalau ada waktu, bantu aku menghabiskannya lebih banyak. Dengan begitu, aku juga akan senang. Kamu senang? Ya, karena kamu senang, maka aku senang. Tapi sekarang, ada orang yang membuatmu tidak senang. Aku juga tidak akan senang. Cepat pergi! Kalian, tunggu saja! Aku tunggu. Maaf ya, sebenarnya aku tidak bermaksud melibatkanmu dalam hal ini. Apa maksudnya? Bukankah kita bisa menjadi sahabat seumur hidup? Meskipun aku melakukan sesuatu yang keterlaluan. Tenang saja. Meskipun aku melakukan hal yang keterlaluan. Itu untuk kebaikanmu. Bukankah kita selalu begitu? Jadi, bisakah kita menjadi sahabat seumur hidup? Tapi bisakah kamu melepaskanku dulu? Aku hampir tidak bisa bernapas. Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku hanya bercanda. Syukurlah. Kalau sampai menyakitimu, aku akan sedih seumur hidup. Kenapa? Karena Kalau kamu ragu-ragu begini, aku tidak akan mentraktirmu makan barbeque. kamu benar-benar ingin tahu? Tutup matamu. Tutup. Karena aku ingin menciummu. Aku benar-benar menyukaimu selama 18 tahun. Agak lapar. Ada makanan enak di sekitar sini. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Yang di sana itu sangat enak. Aku yang belikan untukmu. Ayo. Aku punya proyek yang bagus. Asalkan kamu investasi 100 ribu padaku. Aku jamin, dalam setengah tahun akan memberikan 1 juta padamu. Gila. Tidak investasi ya sudah. Perlu marah-marah begitu. Ada yang melaporkan kamu telah menculik Guyanger ke Myanmar Utara untuk mencari uang. Dan sekarang masih melakukan penipuan di jalan. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Saudari-saudari, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi wajar saja jika pada Saat sendirian. Tetapi kita harus memilih kualitas daripada kuantitas. jika 2 orang bersama tidak lebih baik daripada saat sendirian, maka jangan menikah. Karena tidak ada yang bisa menggantikan kamu untuk mengalami hal buruk dalam pernikahan. Jadi saudari-saudari, semangat. Sampai jumpa lagi lain kali dah.